Assalamualaikum minal aidin wal faidin Durian Traveler dimanapun anda berada. Saya Sigit Purwanto, hari ini di kebun Durian Traveler. Hari ini kita mau jalan-jalan ngecek kebun. Jadi kondisinya ini pohon durian yang sebenarnya usia di sini tuh dari yang baru tanam sampai ada yang 3 tahun lebih sedikit. Ini salah satunya yang pertama-tama tanam. Sudah siap untuk udah besar-besar untuk dibuahkan. Semoga tahun ini sudah bisa berbunga. Kita akan jalan-jalan ke sana. Start itu pemupukan antara Juni, Juli, Agustus. Nah, sekarang masuk kemarau di bulan Mei hitungannya. Nah, kalau misalnya musim hujan nanti mulai Agustus. Nah, itu kesempatannya. Jadi kesempatan untuk pupuk itu di bulan apa, Bu? Kalau kita sih ya kayak begini. Ini hitungannya masuk pertengahan bulan, kurang lebih pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Jadi ya bisa dibilang setahun itu 2 kali lah. Tahun 2 kali. Berarti pertengahan tahun sama akhir tahun. Jadi ini ring di pupuk organik. Jaraknya tangkai luar ya, Pak ya? Iya, karena di sini sudah. Kan sudah di dalam. Dalam sudah. Sekarang kita mundurin lagi, tabung lagi di sini. Tabung sih. Satu ini berapa? Kalau perkiraan karungnya beda pohon, beda jumlah. Iya, kalau begini kurang lebih 5 karung dapat ini. 5 sampai 6 karung ukuran 25 kilo. Sampai. Ini Pak Rudi, kita jalan untuk persiapan kemarau kita. Kita udah di Jasingan ini udah mulai musim kemarau. Kita mau cek sebenarnya kondisi. Sudah 1 bulan setengah. Sudah 1 bulan setengah. Jadi kalau musim kemarau itu permasalahan dia apa? Selain air ya, kita air sudah dikondisikan, sudah irigasi, sudah aman. Apa yang harus ya, kalau di musim kemarau sih pastinya yang sudah pasti itu performa pertumbuhan berbeda. Tapi itu tergantung lagi lokasi dan kondisi tanah, jenis tanah. Tanah di tempat kita ini kan cenderung jenisnya tanah liat. Jadi kalau dia di musim kemarau, memang tantangannya pohon itu sedikit melambat lah untuk fase vegetatifnya dibanding tanah yang cenderung remah. Itu mungkin masih bisa terjaga selama airnya masih cukup. Nah, kita kalau untuk air sih dibilang cukup untuk idealnya ya enggak lah, karena luasan seperti ini menyiram itu kurang lebih dari jam berapa kita mulai? Dari jam setengah 8, Pak. Setengah 8 pagi? Kalau tidak ada problem, Pak. Ya, setengah 8. Maksimal jam 8 sudah mulai jalan. Problem kita itu sebenarnya bukan problem mekanikal ya. Problemnya itu problem alam. Jadi kalau pas lagi, karena kan kita menyedot air ini langsung dari sungai, sumber air kita. Jadi kalau di hulu atau di posisi yang lebih jauh dari kebun ini, itu ada hujan gede, biasa itu air pasang. Nah, datang ke sini membawa material lumpur. Nah, otomatis sedotan pompa kita itu bermasalah, kotor, itu kita harus bersihkan. Nah, itu yang menjadi problem. Ya. Iya, Pak. Paling ada berapa prosedur gitu? Ya. Gitu problem-problem kita. Otomatis penyiraman ya pasti jadi kendala. Kalau nggak hujan-hujan minimal berapa hari sekali? Kalau penyiraman kita, karena kebun ini besar sudah ya. Penyiraman kita itu rutinitasnya 2 hari sekali. 2 hari sekali? Iya. Kalau udah ngapain? 2 hari sekali. Dengan pembagian per bloknya itu antara 30 menit, 20 sampai 30 menit kurang lebih ya. Kita baru siram. Kuncinya di air. Setiap lokasi punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa problem kita akan sama dialami di lokasi lain. Jadi kita pahamin tanah kita jenisnya seperti apa, kondisi alam kita seperti apa, nah itulah yang kita ikuti. Jadi semua kayak manusia, personal pendekatannya. Ya, tanah kita. Kayak sawah ya. Kok sudah kering, keras.
tanah-tanah merah. Yang tanahnya, lihat. Pohon kalau musim kemarau kan tanah mengeras, memadat. Nah, jadi akar-akar muda yang mau tumbuh itu agak terhambat, ya problemnya jadi begini. Nah, biasanya kalau sudah kita bongkar lagi tanahnya, masuk musim hujan, tanah lagi terbuka, ya udah mulai normal lagi. Oh, yes. Ini problem yang kompleks lah di kebun kita itu, siklusnya begitu. Jadi kalau musim kemarau ini kan agak padat tanahnya. Kemarau tuh tanahnya semakin memadat, keras. Jadi kalau pertumbuhan akarnya kurang bagus. Jadi karena akar tidak bagus, ini pun jadi tidak terlalu bagus pertumbuhannya. Nanti nunggu terus. Jadi kita siapkan likar ini. Harapannya nanti kalau udah musim hujan ini kan sudah gembur. Jadi di fase musim kering kita kalah, tapi begitu musim hujan pam tumbuhnya luar biasa. Bisa dilihat lah file-file kita sebelumnya. Ya beginilah, di kali berkebun itu mesti ada fase-fase seperti ini. Ini saking saking tapi bagus lah kalau buat itu, cakep nih saking ini, cantik. Sambung di lahan. Jadi intinya sebenarnya menanam durian itu pengemburan tanah. Jadi saat ini pohon yang ideal seperti ini, jadi kata Pak Noli, posisinya ini padat sini nih. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam, ini sudah rebah. Nah, beda sekali. Struktur tanahnya beda banget, beda. Jadi lihat pertumbuhannya bagus. Ini idealnya seperti ini. Jadi kalau begitu dia sekitar ini akarnya masih di posisi remah, pertumbuhannya masih stabil bagus. Tapi begitu dia kena yang padat, ya agak meriang seperti ini. Ini nanti kita perbaiki. Ini ya, ini struktur tanahnya seperti ini. Panas terik. Plus ya kondisi cuaca panas terik, panas sekali geng di Jasinga, jadi kayak gini. Ya seperti ini kali kebun durian. Itulah. Tapi masih sangat ya ideal lah. Yang penting kita terus pantau. Kita sudah nabung nih sampai di luar. Nah, lihat kondisi kemarau. Beda kan? Bagus ya. Kondisi dia. Ya memang begitulah. Jadi posisi akar tuh pasti lebih jauh. Lebih jauh. Jadi posisi akar lebih jauh daripada daun, bisa sampai sini nih. Ya. Pergerakan akar tidak terbatas. Kalau pergerakan pertumbuhan daun, ya secara tumbuhnya tidak secepat akar. Jadi kalau kita gali, ini di sini akar sudah jauh di atas, lebih jauh daripada daun. Udah sampai maju ke sini. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat idealnya kalau pengemuran tanah sudah sampai sini nih, ya seperti ini. Masih sangat bagus. Panas, semeleketek juga. Tuh, masih bagus. Daunnya hijau pekat, masih bagus. Jadi kita cek satu-satu, kita perbaiki struktur tanahnya. Lagi-lagi cek satu-satu kuncinya. Nah, itu kita buka semua supaya biasanya kalau luka dari penggerek itu bisa mengundang jamur. Hanya kita kupas begitu, tarik. Iya. Atas tarik bersih. Nanti dia nutup sendiri kan? Ya. Belasin gitu. Jadi ini kena pengerek batang tuh ternyata nggak cuma di bawah, tapi juga menyerang ke atas. Sebenarnya kan kita kan semprot itu setiap minggu sekali lah. Jadi bumi insek itu semprot nggak cuma ke daun, tapi ke batang lah.
gelombang. Ya, hampir kayak Cumasi, tapi lebih ke arah Masmuah. Oh iya. Ini kan nggak ada ininya loh. Lurus kan. Cuma sih gelombang. Geredok gitu ya. Iya. Pendek-pendek, lekukannya sama. Hampir sama lekukannya ya. Gaya lekukannya sama aja. Lebih panjang. Itu musangking, ini green, ini musangking. Ini apa? Ini musangking, ini green sini. Yang tengah itu. Tengah. Belakangnya itu musangking. Ini apa gimana deh? Ya, video ya. Ya, jadi 1, 2, 3 ya. Paling tidak 1 pohon targetnya 25 juta. Ya. Hitungannya per itu ya batang. Per cabang, Bos. Cabang ya. Ya, sombong wajib. Ya, belagu jangan. Tengil boleh. Masuk musim hujan, beda lagi posturnya. Banyak pruning cabang. Oh, sikat lagi. Oh, jadi nanti musim hujan Pemilihan banyak cabang-cabang diperbanyak pruning. aja. Pak, kenapa musim kayak kemarau kayak gini, ya kemarau medium lah ini ya? Kenapa nggak dilakukan pruning ekstrim? Ya kalau kita di sini ya, kalau kita pruning di musim kemarau, otomatis kan penguapan lebih cepat. Terutama tanah di bawah pohon itu, yang kita jaga kelembapannya. Dengan adanya kemarau, kalau kita pruning, penguapannya Jadi tanah lebih berlebihan. cepat kering. Ya, Nah, ya, efek kalau tanah gampang kering ya, efek ke pohon. ya, ya. Jadi metode kita pruning itu mesti di musim hujan. Musim hujan. Jadi mengurangi tingginya kelembaban. Ya. Karena durian suka yang medium-medium ya, Pak ya. Kalau terlalu kering ya garing, Ya. kalau terlalu tinggi Lembab. jamur. Ya. Begono. Nih. Usia berapa Pak Dodi? Usia berapa? Jadi kita nanam di situ 2 nggak tahun. cuma satu 2 jenis tahun. tapi banyak. Ini Okulasi titik tanam. unggulan durian dari Kalimantan, Kalbar Plakin. Dia Okulasi titik tanam. mirip, Dan teman-teman, kalau kata saya sih cumasinya Kalimantan Barat. lokal Bentuknya mirip Nusantara cumasi, yang top markotop dari bulat, Balai Karangan, bodinya Kalimantan Barat. besar, Pak Dirjen, biji kempet. kami udah punya platin. Begitu dan dimakan tuh lengket, nempel di mulut. Wah, rasanya luar biasa. Unggulan nasional. koleksi lokal Nusantara durian Koleksi Referensi Farm. petani-petani Usia 2 durian tahun Pak Dodi ya? Indonesia. Durian Plakin. Usia 2 tahun dari Kita pernah review, kalau teman-teman penasaran ada di jadi batang bawah video di Kalimantan Barat. kita tempel entry. Jadi Wah. agak hemat nggak pakai apa namanya polybag. Ya, kalau ini buat saya pribadi ya, Ya. ini eksperimen. Jadi yang jenis atas akan berbeda dengan jenis yang di bawah. Oke, Harapannya ini- nanti dalam satu batang ini Ada 3 akan jenis. ada. Ya, ini belum selesai. Ini baru satu ini. Nanti kita di sini sambung lagi. Ini Oke. sambung lagi. Jadi ini satu sambung batang lagi. bawah akan Ini menjadi sambung, banyak sambung. varietas baru yang berkualitas. Jadi ini dibikin bukan besar banyak dulu kaki, batang bawahnya. satu jenis, bukan. Iya, tahu ya aliran sekarang ya. Jadi kalau mau jadi menteri, pikirannya harus berkembang. Jadi yang bawah nggak dior-or. Oh, enggak di war, enggak di war. Atasnya kita war-war. Atasnya kita war. Oh, iya. Kita kasih nama durian mumet. Ya, karena di war. Teori kaki banyak udah nggak kepake. Ini dia. Yang sana berarti udah dibebasin. Itu udah bisa dibuka. Yang itu udah bisa dibuka. Nah, yang ini project berikutnya. Jadi tanah virgin kita ya begini. Papringan. Dan ini sarangnya kunti gaok. Apa? Kunti gaok. Apa itu? Kuntilanang sama gaok. Tapi dia udah bersahabat sama saya. Gitu. Yang tidak bersahabat sama korek. Korek yang Hah? Ini kloter berikutnya yang udah yang ini. Yang ini udah, Pak. Yang ini udah. Kalau yang ini Pak Surya sama yang Bu ini nanti jadi satu paket. bayangin ntar gimana ya prosesnya. Oh, udah batasan sama Pak Hedi.
Itu Pak. Iya. Ini berarti udah bisa digarap Pak ya? Sudah Pak Rodi. Sudah ini. Pak Rodi, ini nggak tahunya udah punya kita. Udah ada pohon duriannya. Udah ada duriannya. Itu juga Pak. Nah itu gimana kalau ada durian ada singkong? Jadi kita masih terus membuka lahan baru karena proyeksi kita itu kan sebenarnya 100 hektar teman-teman untuk kebutuhan Durian Traveler Store. Teman-teman, ini lahan baru udah ada pohon duriannya tapi tidak maksimal karena tidak terawat bagus. Nanti kita perbaiki semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan Durian Traveler Store. Kita akan membangun peradaban durian di Jasina. Ya kita mati nggak mau buat apa? Kita lihat. Kalaupun enggak kita akan jadiin batang bawah aja. Lihat percabangannya. Di mana buah itu mau menggantung kalau begini? Kayak punyaku di rumah ini kayak. Saya yakin ini bibitnya tandurnya udah gede, kalau enggak ini dongkelan. Ya, dari auranya udah kelihatan demikian. Jadi sebaiknya ini nanti kita jadi batang bawah, kita top walking pakai jenis yang bagus. Tapi kita sehatkan dulu karena ini pohonnya juga nggak sehat. Gitu. Jadi ini terjadi kompetisi liga nutrisi antara pohon durian dengan pohon sampe alias singkong. Jadi nggak mustahil ya kalau ada ininya ya. Ini pohon yang boros banget hara. Oke. Durian juga nggak mau ada persaingan seperti itu. Jadi durian tidak mau ada kompetisi liga sinar matahari, tidak mau ada kompetisi liga nutrisi. King of Fruit, berikan singgasana yang nyaman untuk dia. Kayaknya kita bisa petik jeruk tuh, ada jeruk matang. Ya. Mentah Ya, apalagi. itulah. Yang mentah paling apa, Pak? Malah di Bapak Aceh gua ada. Ada saya pakai tuna itu. Coba makan. Marcel. Makan, coba. Orang timur biasa itu. Aceh kau ini. Tikus ternyata. Oh, baru punya lambung tuh lemah sekali. Pace. Buah apa ini Pace? Jeruk. Buah jeruk, bukan buah durian Pace. Bukan. Bukan. Manis sekali tuh. Itu sedap Pace. Ini Wah, tambah ekspresi dibuat-buatin. dia biasanya. Kuat dia. Tambah Dibuat-buatin ekspresi. itu. Bah, tahan pukul. Tahan pukul memang Pace. Tahan pukul ya. Ternyata dia drama tadi. Acting dia ternyata tadi. Ini kita foto. Ini kalau berkebun durian terus kita kasih ke biar Tuhan yang rawat kayak gini. Tidak ini sampai berapa tahun? Ini udah lebih dari 3 tahun ya pasti. Ya, kondisinya seperti ini, tidak normal, tidak sehat, pohonnya merangas. Nanti kita lihat ya setelah kita rawat berapa bulan lagi kita lihat pertumbuhannya kayak apa. Ini lahan baru kita. Pemilik sebelumnya sudah menanam durian tapi tidak dirawat. Kondisinya seperti bisa lihat tuh. Ya Allah, kasihan. Jadi pentingnya irigasi, pentingnya pemupukan untuk menghasilkan pohon yang baik, pertumbuhan bagus, menghasilkan bagus ya, biar cepat berbuah juga. Kalau enggak ya kayak gini, ya cuma sendiri. Jadi menanam durian jangan ditinggal, jangan diserahkan ke alam, harus kita rawat setiap pohon. Makanya durian itu mahal, nggak murah karena prosesnya panjang dan penuh dengan tantangan. Sayang. Sampingnya nanti Pak Rodi. Ini nyambung yang punya Pak Surya sana. Kita habis kalau sama ini ya. Terima kasih teman-teman. Ini ada
saudara kita. Oi, mantap. Gimana cenul-cenul? Apa tuh? Cenul-cenul. Kalau ingat dia kayak gini. Gimana? Lihat ke DT. Apa tuh? Kebun DT gimana? Wih. Masya Allah sih. Masya Allah. Pengen. Pengen sih. Jadi petani itu Pengen menyenangkan jadi lah pokoknya. Iya. Gini keringetan bisa nambah saudara di sini, banyak keluarga, memperkirakan teman-teman masyarakat sini, bisa memakmurkan daerah. Oke guys,